Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu jangan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
sama-sama bangkit berdiri. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena Engkau setia. Kami bersyukur Bapa karena Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus buat setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membuang kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu memeluk kami sampai hari ini, bahkan sampai kekal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Mari bicara buat kami Tuhan. Sampaikan kerinduan hati-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di tengah kami. Roh Kudus memiliki kami seutuhnya, berkuasa di dalam kami, mengurapi setiap kami, mengurapi firman-Mu Tuhan, yang melepaskan kami, yang memerdekakan kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara. Shalom. Ya, semangat ya. Saya bersyukur saya ada di sini. Saya diberi kesempatan melayani di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, terima kasih untuk kesempatan melayani di tempat ini. Saudara, saya melihat yang ajaib sekali hari-hari ini Tuhan sedang buat. Dan inilah masa-masa kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya pada waktu Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus sendiri. Roh kebenaran yang diberikan kepada kita. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Mazmur 51. Mazmur 51 ayat ke-11. Saudara, saya bacakan firman Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara, ini adalah sebuah doa dari seorang raja yang bernama Daud. Saudara, pada hari itu Daud adalah seorang raja yang dia sangat mengingini seorang perempuan yang bernama Batsyeba. Sehingga dia membuat kesalahan demi kesalahan.
Dan pada akhirnya dia menanggung akibat yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara dia bahkan mengalami kematian terhadap anak yang dikandung oleh Batsheba. Saudara bahkan dia membuat kesalahan dalam peperangan. Dia yang mengatur begitu rupa sehingga Uria, panglima, salah satu panglima terbaiknya, dia mati di medan perang. Kemudian kalau saudara baca akibat dari kesalahan Daud adalah pedang tidak akan pernah lepas dari keturunan demi keturunan Daud. Saudara, hari itu Daud seorang raja, dia melanggar sesuatu yang sangat fatal, sangat vital, sangat mengerikan dalam hukum perang sebagai status sebagai raja. Saudara, Raja Daud ini kalau saudara baca di Alkitab ceritanya adalah hari itu dia berjalan di suatu rumah dan dia melihat Batsheba. Dan pada waktu dia timbul keinginannya untuk ingin memiliki Batsheba. Saudara, hari itu dia mulai mengatur strategi. Saudara, seorang Raja Daud dia sangat menguasai ilmu perang, ilmu politik. Dan mulailah semuanya diramu begitu rupa. Saudara, hari itu dia mengatur kepada Yoab, panglima perangnya, untuk mengatur tentaranya berperang. Dan dia berkata bahwa Uria taruh di depan, biar dia mati. Saudara, singkat cerita mereka berperang dan mereka menjadi begitu kuat. Sehingga mereka tidak terkalahkan, terpukul mundur. Kemudian Daud berkata kepada Yoab, tarik semua pasukan mundur dulu di tenda. Saudara, begitu mereka mundur di tenda, kemudian Daud berkata kepada Yoab, suruh Uria pulang. Dengan harapan bahwa saudara hari itu Daud mendengar kabar bahwa dia tidur dengan Batsheba dan Batsheba hamil anak Daud. Saudara, hari itu Daud merencanakan segala sesuatu untuk menutupi kesalahannya. Dan dia mengatur begitu rupa, dia suruh Uria disuruh pulang dengan kondisi begini, kalau dia kangen sama istrinya, dia pergi perang lama, kangen sama istrinya, kemudian mereka tidur berhubungan dan tidak ada yang tahu bahwa anak dalam kandungan Batsheba itu anak Daud. Dan itu tidak terjadi. Uria adalah seorang tentara yang setia. Dia tinggal di tenda. Kemudian Yoab disuruh utusan kepada Yoab disuruh memanggil Uria datang. Saudara, Uria datang dan kemudian Daud bicara dengan dia. Kemudian Daud suruh dia pulang ke rumah. Dia tidak pulang. Saudara, dia tidur di depan pintu istana. Dan kemudian sampai pagi orang beritahukan kepada Daud, dia tidak pulang, dia tidur di depan pintu istana. Kemudian akhirnya hari kedua yang dilakukan Daud adalah Daud menyuruh Uria minum sampai mabuk. Semua minum sampai mabuk dengan harapan kalau dia mabuk digotong orang ke rumah dan dalam keadaan mabuk dia bisa berhubungan dengan istrinya dan istrinya hamil, tidak ada yang tahu kesalahan Daud. Dan yang terjadi adalah Uria minum tapi tidak mabuk. Dia menjaga begitu rupa, yang mabuk malah Daud. Dia tidur juga tetap di depan pintu istana sampai pagi. Saudara, yang ketiga yang terjadi adalah Daud menyuruh perintah pembunuhan Uria. Digulung mandatnya dan diberikan kepada Uria. Uria disuruh memberikan kepada Yoab yang isinya perintah pembunuhan atas dirinya. Saudara, apa yang Daud lakukan? Dalam semua hal yang biasa dia lakukan, itu membuat dia menjerit dengan doanya ini. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tanpa sadar seringkali kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang biasa kita lakukan. Yang kita suka. Sehingga tanpa sadar roh Tuhan undur dari kita. Roh Kudus undur dari kita. Roh Kudus tidak bisa lagi berbicara dan menyampaikan pesan yang lembut di hati kita. Kita mulai kehilangan petunjuk, kehilangan firman, kehilangan suara Tuhan, pesan Tuhan. Hanya karena kita suka melakukan apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Saudara, saya akan bacakan satu firman buat saudara. Tapi buat saya ketika saya berdoa untuk kebaktian yang kedua, Tuhan itu berkata, pelajaran mahal dari seorang raja yang bernama Daud. Dia
berdoa menjerit Tuhan. Jangan biarkan Roh Kudus-Mu undur daripadaku. Hanya karena Dia melakukan apa yang Dia suka, Dia mau. Dan itu sedang menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saudara, Alkitab berkata, mungkin saudara berpikir Roh Kudus itu bentuknya seperti apa sih? Apakah bentuknya hanya manifestasi yang orang dijamah sampai orang benar-benar nangis, benar-benar gemetar? Apakah seperti itu saja yang ada di bayangan kita? Saudara, saya mau tunjukkan ada satu hal dari sekian banyak manifestasi Roh Kudus yang hari ini Tuhan ingin kita kenal lebih dalam. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, sewaktu Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain untuk menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, di ayatnya bilang Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan tapi di sini disebut Roh kebenaran. Saudara, Alkitab berkata dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Dia akan diam di dalam kita tinggal di dalam Dia, yaitu Roh kebenaran, dan dunia tidak mengenal Dia. Saudara, dunia menolak kebenaran versi Tuhan. Saudara, dunia membangun kebenaran versi dirinya sendiri. Saudara, dunia berkata hemat pangkal kaya. Betul? Tapi firman berkata, engkau mau menuai, engkau harus menabur. Saudara, ini kebenaran. Saudara, ada banyak prinsip dunia berkata, kalau engkau ingin terkenal, maka engkau melayani orang yang terhormat. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau menolong yang paling lemah, engkau sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, ini kebenaran yang kita ada di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, engkau sangat butuh Roh kebenaran. Kita butuh Roh kebenaran untuk membuat kita tinggal di dalam Dia. Dalam kekekalan. Saudara, hari ini kalau engkau hidup di dalam kebenaran diri sendiri dan dunia. Saudara, ada begitu banyak dari pihak Tuhan yang membuat akal kita tidak pernah bisa menampungnya dan mengertinya. Ada banyak kebenaran versi Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan yang membuat hati kita sangat meragukan atau mungkin bahkan menolak. Karena kita berkata itu tidak cocok dengan fakta yang kita sedang lihat. Kebenaran yang sedang terjadi di depan mata kita. Mungkin di depan mata kita, kita menghadapi kenyataan bahwa kita kurang uang. Kita butuh uang sekian banyak untuk membiayai biaya sekolah mungkin. Untuk orang yang sakit mungkin. Kita butuh kesembuhan, kita butuh segala sesuatu yang kita berkata bahwa ini faktanya begini dan saya butuh jalan keluar dengan instan. Tapi waktu saudara menghadap Tuhan, saudara engkau akan menemukan kebenaran yang berkata, ayo mengucap syukur dalam segala hal. Mau mengucap syukur bagaimana Tuhan kekuranganku? Mau tenang bagaimana khawatir kok? Mau mengampuni gimana jelas Dia menyakiti. Saudara, hari ini Tuhan berkata, kalau engkau merindukan Roh Kudus, Tuhan mau beri kita roh kebenaran. Roh Kudus dalam bentuk roh kebenaran. Yang akan memperbaiki, Alkitab berkata firman kebenaran itu akan memandikan kita, menyucikan kita, membersihkan kita, memimpin kita kepada kebenaran.
Dan Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Saudara, ada contoh di Alkitab yang saya mau kita belajar hari ini. Untuk kita tahu bagaimana roh kebenaran itu akan memimpin kita. Dan bagaimana kita memilih hidup terpisah dari roh kebenaran itu. Saudara, saya ajak kita buka di Hakim-Hakim 13. Saudara, ini kisah seorang hakim yang bernama Simson. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana Tuhan memberkati 12 suku Israel, dialah satu-satunya hakim yang akan muncul dari golongan suku Gad. Dan begitu dia muncul, saudara, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis kerjanya akan menyesatkan dia dan menyodorkan adalah fakta. Kebenaran sehari-hari, itu namanya fakta. Bisa sangat menipu. Kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan. Kita baca ayat 1-5. Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kita lompat ayat 24-25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Saudara, Simson ini artinya pria matahari. Saudara, hari di mana dia di dalam kandungan ibunya, Tuhan mempunyai sebuah tugas khusus. Tuhan berkata dari dialah akan dimulai penyelamatan atas bangsa Israel terhadap orang Filistin. Saudara, ini anak sebenarnya seharusnya tidak ada karena mamanya mandul. Tetapi karena mujizat Tuhan, ini anak nasir Allah. Dan mamanya menjaga hidupnya demikian rupa, tidak minum anggur dan sebagainya. Sampai akhirnya anak ini lahir. Saudara, anak ini lahir dengan sebuah tanda dan tugas khusus dari Allah. Dengan sebuah tugas yang besar dan pengurapan khusus karena Roh Kudus, Roh Tuhan bergerak atas hidupnya. Saudara, dia bahkan tidak tahu bagaimana mamanya dan papanya proses sampai dia ada. Bagaimana mereka punya perjanjian. Bagaimana Roh Kudus, Roh Tuhan memutuskan tinggal di dalam dia dan menggerakkan dia. Saudara, ketidaktahuan Simson ini. Saudara tidak tahu, tidak mengenal ini bahaya. Ya, saya kasih contoh sebelum saya jelaskan tentang kesalahan Simson. Saudara tahu hukum gravitasi ya? Gravitasi ada definisinya sendiri, tapi singkat ceritanya sederhananya, kalau hukum gravitasi kita buang benda apa saja ke atas jatuh ke bawah. Betul ya? Seandainya di samping saya ada anak umur 2 tahun. Bicara saja baru bisa. Tidak mengerti gravitasi. Menurut saudara, kalau dia membuang tisu ke atas, jatuh ke atas atau kemana? Tahu tidak tahu hukum. Tahu tidak tahu hukum kerajaan surga. Mengenal tidak mengenal
pribadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus, maka semua tetap berlaku. Maka keputusan kita hari ini, mari belajarlah mengenal pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus, pribadi Bapa. Supaya kita tahu kuasa seperti apa yang tinggal di dalam kita dan menggerakkan kita. Supaya kita tahu kuasa seperti apa yang membuat kita berkemenangan atau membuat kita tidak berdaya. Kenapa? Hanya karena kita malas untuk mengenal pribadi itu. Saudara, ini yang Simson alami. Yang pertama, Hakim-Hakim 14 ayat 2 sampai 3. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusuka. Saudara, yang Simson lakukan pada saat dia tidak mengenal pribadi Roh Tuhan, Roh Kudus, adalah dia digerakkan oleh kebenaran, perempuan ini aku suka. Itu kebenaran fakta dunia. Fakta dari Tuhan adalah perempuan ini orang Filistin. Ini bangsa yang harusnya engkau musnahkan. Saudara, hari itu ketika dia tidak mengenali pekerjaan Roh Tuhan, dia melakukan semua yang dia suka. Hari ini apa yang kita suka? Kita suka marah, kita suka menyimpan dendam. Jelas dia bersalah. Males ngomong sama dia, ketemu mukanya aja males. Kita menyimpan itu puluhan tahun. Kita memilih susah tunduk kepada suami. Kita memilih susah mengasihi istri. Kita memilih susah beriman. Buat kita hari ini faktanya saya dikejar hutang. Saya harus dapat jawaban. Saya selalu bilang sama diri saya, kalau malu gak mati kok. Kalaupun mati, biarkan saya mati dengan sebuah pertobatan. Bukan keadaan lari dari kebenaran Tuhan. Saudara, ada berapa banyak yang kita pilih melakukan karena kita suka. Kita pilih melakukan bukan yang Roh Kudus suka. Kita tidak pilih bertanya, Roh Kudus engkau mau apa? Tuhan engkau mau apa dari aku? Waktu kita lihat kekurangan, kita memilih lebih gampang khawatir. Lebih gampang panik. Lebih gampang takut, lebih gampang tanya. Punya uang gak buat aku pinjam? Dibandingkan kita berkata, Tuhan, engkau mau ajari aku apa? Engkau mau aku bertobat, ajari aku bertobat. Saudara, ini tenaga yang dikeluarkan sama. Tenaga untuk khawatir sama tenaga untuk minta cara Tuhan. Sama loh. Tapi hasilnya beda, ini hasilnya kekal. Ini hasilnya hari itu mungkin terjawab. Tapi masalah baru timbul. Seringkali waktu kita melakukan apa yang kita suka, kita sedang menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Iya atau iya? Ya. Dan ujungnya kita berkata, Tuhan kenapa engkau tidak tolong saya? Tuhan berkata, aku berikan engkau roh penolong, roh kebenaran. Kenapa engkau tidak lari kepada kebenaran Tuhan? Kenapa engkau lari kepada kebenaran dunia? Kebenaran dirimu sendiri. Menyelesaikan dengan cara instan. Saudara, saya itu 3 minggu lalu, saya ini harus bayar uang kuliah anak saya.
Saudara, uang kuliah anak saya itu mahalnya minta ampun. Karena dia kuliah di pres itu jadi cuman dalam 3 tahun sudah S1. Jadi dia S1 tuh umur 17 tahun. Jadi saya, dan memang resikonya mahal. Saya bilang saya ingin kamu kuliah itu, dan saya suruh dia berdoa juga. Kenapa? Karena saya mau kamu melayani Tuhan. Saya nggak mau kamu habis waktu untuk duduk di bangku kuliah dan habis waktu sia-sia pacaran, bergaul nggak benar dan semuanya sia-sia. Dan dia berdoa dia dapat yang sama. Saudara, saya harus bayar itu sekian ratus juta. Saya bilang, Tuhan ini gimana, dari 6 bulan loh waktunya sampai tinggal 1 minggu. Saya bilang kayaknya 6 bulan sama 1 minggu sama aja, sama-sama ya nggak ada mau dari mana. Terus saya berdoa sampai saya bilang sama anak saya, yuk kamu berdoa juga. Saudara, singkat cerita, tiba-tiba anak saya pulang dan dia cerita. Dia bilang, tadi aku berdoa dan Tuhan bilang kamu sudah lama tidak menabur. Saudara, kalau perpuluhan dia rajin, tapi kalau menabur pelitnya keluar. Karena kenapa? Saya itu karena uang kosnya mahalnya setengah mati. Jadi uang kos itu 10 juta cuma ruangan aja, nggak dapat apa-apa. Itu 10 juta tiap bulan. Saya bilang, aduh Tuhan benar-benar ya. Tapi buat saya ini perjalanan saya dengan Tuhan. Jadi karena mahalnya setengah mati, jadi dia ke kampus itu harus jalan kaki. Ya kira-kira berapa ya, 5 kilo lah. 5 kilo, jadi dia tuh langsing sekali, PP itu 10 kilo. Pulang kuliah itu jam 12 malam tiap hari. Nah, jadi dia mengirit ya setengah mati, itu membuat dia tuh berhenti menabur. Jadi dia bilang, tadi Tuhan marah. Tuhan bilang, kamu sudah lama enggak nabur. Terus saya tanya, terus gimana? Tuhan suruh saya nabur 1% dari biaya yang saya butuhkan. Jadi nabur 1%, 1% sekian ratus ribu. Saya bilang, ya sudah nggak apa-apa, itu langkah. Loh saudara, itu bahkan tidak menjawab kok kebutuhan saya ratusan juta itu. Nggak datang kok sampai hari ini, belum datang. Cuma buat saya begini loh, itu perjalanan kita dalam kebenaran. Perjalanan dalam kebenaran, kita punya nilai kekal yang tidak tergantikan dengan hasil instan, dengan cara yang salah. Saudara pernah dengar pepatah berkata easy come easy go. Datang dengan mudah, pergi juga dengan mudah. Tapi kalau kita pegang jalan kebenaran, roh kebenaran itu tinggal dalam kita, kita akan melihat sebuah upah kekal. Saudara, saya mau kesaksian tentang melakukan yang kita suka. Saudara, saya punya seorang anak murid. Dia ini korban kerusuhan. Hari itu kita ambil dari provinsi. Dia korban kerusuhan. Saudara, anak ini itu sudah umur 15 tahun masuk kelas 1 SMP. Karena memang kondisi dan segala macam. Sampai kita ambil akhirnya sekolah di kami. Saudara, singkat cerita, satu hari saya jalan ke kantor tata usaha dari kantor saya. Dan ada teman-teman nyanyi happy birthday to you. Saya lihat aja, saya jalan lagi. Setelah saya selesai dari tata usaha, saya mau balik ke ruangan saya iseng lah tanya, itu siapa yang ulang tahun, karena ditutupin sama anak-anak. Si ini gitu, si anak korban kerusuhan ini. Saya bilang, oh saya cuman gitu saja. Terus saya pergi ke ruangan saya, begitu mau masuk, tiba-tiba ada suara, menurut saya itu suara Roh Kudus. Suara itu berkata begini, kamu enggak pengen merayakan ulang tahunnya dia? Kalau saya melakukan yang saya suka ya, saya mau males itu. Karena buat saya begini loh, ya saya bukan saudaranya dia, saya bukan banyak anak di kami itu ribuan. Tapi hari itu menurut saya ya, saya enggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi menurut saya hari itu mata Tuhan tertuju ke dia. Dan itu menggerakkan semesta, menggerakkan orang lain tuh sibuk ngurusin dan menggenapi apa yang Tuhan mau. Dan hari itu Tuhan bicara sama saya. Saya bilang oke, saya izin sama suami saya karena ini anak laki.
Saya bilang saya mau pergi ke mall terdekat dengan sekolah kami dan merayakan ulang tahunnya. Saudara, singkat cerita saya ajak dia makan di mall, makan pizza. Dan saudara, ini anak karena memang besar di kampung, jadi dia tidak tahu pizza itu apa. Jadi saya terangkanlah begini, singkat cerita, akhirnya pesan dan ajaibnya dia makan karena menurut dia enak sampai habis 300.000. Saya cuma bilang, waduh banyak sekali, makanya saya tuh gak ikut makan, saya cuma nonton, saya bilang banyak banget makannya. Terus, tapi saya gak ngomong ya, saya cuma dalam hati. Saudara, singkat cerita kami pulang selesai, terus di jalan ketika mau keluar dari mall, itu ada suara lagi, suara Roh Kudus lagi bicara sama saya. Wah itu kalau sudah suara itu muncul ya, kadang-kadang kita itu harus tiba di persimpangan dan keputusan kita mau hidup dalam kebenaran atau hidup karena fakta. Saudara, suara itu berkata begini, kamu enggak pengen kasih dia kado? Saya udah habis makan 300.000. Saya itu enggak pernah membeli makanan buat diri saya semahal itu. Kadang-kadang lah, enggak sampai yang ini apalagi buat orang lain. Terus saya pikir, aduh di mall ini kan pasti semua barang mahal-mahal. Nggak mungkin lah saya tawarkan ke situ. Tapi kalau mau ke Jakarta cari tempat yang murah, elektronik yang murah juga nggak ada waktu saya. Saya cuma bilang gini, kamu pengen kado nggak? Nanya asal, karena saya berharap jawabannya tidak. Terus dia bilang mau. Dia manggil saya mama, mau mah. Saya bilang, ya kamu berdoa ya supaya nanti tepat. Terus kita jalan, begitu jalan mau turun eskalator, itu ada satu toko kamera di sebelah kanan. Dalam hati saya jujur ya, aduh jangan sampai dia berhenti di situ ya. Saya tuh agak mempercepat langkah saya sambil ngobrol dengan cara supaya saya mengecek dia itu masih bersama dengan saya sampai turun. Begitu sudah mau di dekat tangga, kok suaranya hilang ya. Terus saya noleh, benar dia berhenti di toko itu. Di situ ada banyak macam, ada salah satunya hari itu masih booming MP4. Dia suka dengar musik dan hari itu mahal sekali, 400 sampai hampir 500.000. Dia bilang, Ma aku sudah sangat lama pengen barang ini. Dan saya itu gimana ya, saya sudah terlanjur tanya ya. Dan saya tahu ada suara yang saya nggak bisa sakiti di dalam. Dan akhirnya saya belilah, singkat cerita, hari itu pengeluaran hampir 1 juta sendiri, cuman hanya dalam beberapa jam buat satu orang yang bukan saudara dan bukan cuman murid lah. Dan saya jujur hati saya itu mengomel. Saya bilang, Tuhan kenapa ya saya harus melakukan ini? Toh di sekolah banyak sekali anak dan pasti mereka punya kebutuhan. Kenapa harus anak ini? Tuhan bilang nanti kamu tahu. Tuhan tidak menjawab apapun. Singkat cerita setelah beli dia senang banget. Makasih ya mama baik banget. Wah dalam hati saya ya kamu senang saya lemes. Jadi dia tidak tahu saya bergulat dengan itu. Yang buat dia tahu adalah dia mendapat sesuatu yang dia sangat suka. Saudara, waktu saya tahu kisah hidupnya, ini anak itu besar dengan didikan yang sangat keras. Setiap kali dia itu kalau dimarahin orang tuanya itu parang di leher. Benar-benar dia harus lari ke hutan terdekat di rumahnya, kalau enggak dia ditembak sama senapan angin. Dan orang tuanya tuh sangat keras sama dia. Dan dia itu bisa di hutan 2-3 hari, enggak makan, enggak minum, enggak mandi. Hanya untuk menunggu kemarahan orang tuanya reda baru dia pulang. Dan hari itu dia berpikir saya ini anak yang lahir dengan penderitaan dan sia-sia. Enggak mungkin ada orang yang mengasihi saya. Dia bahkan tidak tahu Tuhan itu bisa sangat sayang sama dia. Buat dia Tuhan itu jahat dan membuat dia lahir dengan penderitaan. Saudara, hari itu begitu itu dia terima, dia itu tidak bisa menggabungkan antara bagaimana hidupnya dulu dengan apa yang dia alami. Dia pokoknya senang aja, dia terima, dia senang. Saudara, singkat cerita, 1 bulan kemudian kami itu sedang mengumpulkan uang untuk
membangun gedung. Saudara, kami itu kalau bangun gedung itu tidak pernah punya hutang bank. Jadi kalau ada uang kita bangun, kalau nggak ada uang kita berhenti. Gitu kayak gitu. Nah, anak-anak sekolah hari itu mereka kepengen sekali punya gedung sekolah yang baru karena mereka mau melanjutkan ke jenjang yang berikut. Jadi yang mereka kerjakan, mereka nabung uang jajan. Yang cuman 2.000 itu loh. Mereka nabung dan mereka berkata ini benih. Dan mereka rela puasa, rela minum air putih dan segala macam karena mereka berkata kami mau lihat keajaiban. Saudara, hari itu biasanya tiap hari Rabu denah, kita sudah buat denah yang kita doakan tiap hari. Seperti yang saudara tadi deklarasi, seperti itulah yang kita kerjakan tiap saat. Butuh guru, butuh dana, butuh apapun kita pokoknya deklarasi iman. Saudara, hari itu kita denah itu ditaruh, saya sudah tutup mata karena saya biasa melakukannya. Seperti tadi Daud biasa politik, biasa perang itu biasa buat Daud. Sehingga buat dia nyawa orang terbunuh itu biasa dalam perang. Hari itu saya biasa doa karena tiap Rabu kita lakukan itu. Saudara, terus suami saya kan kepala sekolahnya, dia berkata begini, ini Pak ada uang dari anak-anak. Oh iya, taruh aja di tengah biar itu jadi benih. Begitu ditaruh di tengah, saya ini sudah tutup mata, saya enggak lihat. Terus pimpinan saya ngomong begini, ada barangnya. Dan saya penasaran dong, saya buka mata, saya pengen tahu barang apa sih. Soalnya waktu saya buka mata, saya lihat MP4 itu di situ. Baru, mulus, bersih, bagus, tidak rusak. Dan hari itu saya menangis, saya berkata, Tuhan, ini loh hasil dari bagaimana Tuhan berkata begini. Hasil dari bagaimana engkau meletakkan dan melakukan yang aku suka dan bukan yang kamu suka. Yang kamu suka, kamu akan menjaga dan menabung uang itu. Yang aku suka adalah kamu menolong satu anak. Yang hari itu mungkin dia berkata hidup tidak ada gunanya. Tapi hari itu dia berkata, hidupku itu dicintai Tuhan, maka aku harus berguna bagi banyak orang. Saudara, hari itu MP4 di situ. Saya periksa, saya pikir mungkin karena rusak dan segala macam, masih sangat baru. Dan itu yang dia sangat suka. Dia taruh buat Tuhan. Saudara, sampai hari ini setiap kali saya lihat gedung itu, saya tahu ada benih seorang yang sangat meletakkan, sangat dia suka. Dan hari ini menolong ribuan, puluhan ribu anak ketemu Tuhan. Dan saya mau berkata bahwa biarkan roh Tuhan, roh kebenaran itu membuat engkau melakukan apa yang Tuhan suka. Dan itu akan bergulir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Alkitab berkata matahari itu artinya sinarnya akan menembusi setiap celah. Tetapi matahari itu juga terbit bagi orang berdosa, bagi orang jahat dan orang baik. Saudara, seharusnya Simson dia ada buat berdiri bagi orang yang dikenan Tuhan. Dan melepaskan mereka dari orang jahat. Tapi hari itu Simson memilih bermain, mengikat dirinya dengan perempuan yang dia suka justru dari musuhnya sendiri. Saudara, yang kedua, apa yang Simson perbuat sehingga roh Tuhan benar-benar undur dari hidupnya. Saudara, yang kedua, kita lihat di Hakim-Hakim 14 ayat 10. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, jadi ayahnya ini sudah tidak bisa lagi bertahan. Dia paksa pergi cari perempuan itu. Aku mau, aku suka. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikian biasanya dilakukan orang-orang muda. Apa yang biasa dilakukan oleh orang dunia? Menyimpan kesalahankah? Menabung dan menjadi pelitkah? Bekerja keras dan melupakan Tuhankah? Berjalan dengan cara sendiri dan melupakan cara Tuhankah? Memilih khawatir dan tidak memilih damai sejahtera. Memilih tidak tidur dan stres. Dan tidak memilih ketenangan di dalam Tuhan.
cara apa yang kita hadapi hidupi hari ini? Dengan cara yang biasa orang lakukan atau cara yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, saya ini minggu lalu baru pulang dari Israel. Saudara, kami itu di sana berdoa. Kami nggak cari perkara. Kami ke sana berdoa karena kami minta sekali lagi belas kasihan Tuhan buat bangsa itu. Firman-Nya berkata, siapa memberkati bangsa pilihanku dia akan diberkati. Dan kita bilang, Tuhan pertahankan ini bangsa pilihanmu. Dan semuanya, dan singkat cerita kita itu salah satu rutenya, ya enggak semua ya, kita ada 90-an orang, tapi kita cuma ada 6 orang yang kita hari itu pisah jalur, kita pergi ke sangat dekat dengan jalur Gaza. Saudara, jalur Gaza itu bukan Palestina, jalur Gaza itu Filistin, ya, yang saudara sering dengar Hamas dan teroris itu di jalur Gaza, di Filistin. Saudara, hari itu kami datang, ternyata baru terjadi satu peristiwa, saya tidak terlalu ngikutin, Oktober 2023. Terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh pasukan tentara Filistin, tentara Hamas kepada Israel. Mereka jebol 60 titik dan semua dibunuh. Saudara, di sana itu, saudara kalau dari bandara itu ya, kalau berkesempatan ke sana, itu sudah banyak foto orang-orang berjejer ribuan dan semua tulisannya take me home. Nah saudara, yang terjadi adalah mereka memang saling perang. Hari itu mobil-mobil diledakkan, jadi itu ditumpuk begitu rupa, mobil dibakar, diledakkan, ditembak, orang-orang dibunuh. Dan mereka tumpukin semua itu, masuk itu udah keadaan berduka yang sangat menyayat kalbu, menyayat hati. Jadi orang-orang itu dan mereka tuh cerita dengan petugasnya tuh sampai bilang begini, saya itu sampai enggak berani makan daging barbeque sampai hari ini. Karena tiap hari mencium bau manusia dibakar. Saking traumanya. Jadi tiap hari itu keluarga datang untuk mengidentifikasi korban dari keluarganya. Nah saudara, bahkan maaf ya, saya cerita ini supaya saudara mengerti bahwa saya tidak bermaksud kejam, saya juga nggak suka yang kejam-kejam. Tapi saudara, saya pengen kita mengerti apa yang sedang iblis belokkan dengan yang namanya kebenaran palsu. Saudara, mereka tuh cerita ya, bayi-bayi itu dibunuh, dipotong kepalanya, maaf sekali. Dan ditukar, kepala dengan badan tuh ditukar supaya tidak teridentifikasi. Mereka bakar hidup-hidup supaya sampai, karena teknologinya canggih, mereka abu itu diidentifikasi DNA-nya. Supaya bisa dimakamkan baik-baik. Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka dari pihak sini maupun pihak sana sama-sama saling menculik. Jadi ada ribuan yang mati, tapi ada ribuan yang diculik, sana culik sini, sini culik sana. Dan kalau yang pihak sini itu mereka taruh di penjara bawah tanah, digelapkan dan tidak dikasih makan. Saya nggak tahu yang di sana, pasti wah begitulah, saya nggak tahu bisa selamat atau enggak. Itu sebabnya banyak foto take me home, karena banyak korban keluarga yang tidak ditemukan, karena diculik dibawa ke sana. Saudara, jadi gini, di satu tempat itu kita dibawa lagi ke satu tempat. Itu ada satu tempat itu 400 lebih anak muda itu dibunuh. Gak cuma dibunuh, ada yang diculik juga. Tapi waktu kita selidiki, kita tanya, ternyata itu adalah hari. Saya lupa hari apa dalam bahasa mereka. Tapi itu adalah hari di mana hari perayaan membaca Taurat di rumah. Harusnya semua nggak ada yang keluar rumah. Harusnya hari itu semua di rumah baca Taurat. Tapi anak-anak muda ini mereka memilih pesta dan mati semua. Saudara, waktu saya melihat itu, saya cuma berkata begini, Tuhan, perjamuan seperti apa yang mereka ikat dengan dunia ini. Dan hari itu begitu kesakitan masalah timbul, mereka menyalahkan Tuhan, mereka berduka untuk sebuah pelanggaran yang mengakibatkan masalah. Saudara nangkep sampai di sini. Apa yang terjadi dengan Simson? Dia memilih yang dia suka. Dia memilih bersekutu
waktu mengadakan perjamuan dengan orang-orang muda seperti yang biasa mereka lakukan. Engkau bersekutu dengan apa? Kekhawatiran duniakah? Ketakutan duniakah? Keserakahan duniakah? Kesombongankah? Harga diri, nama baik, jabatan, apapun yang hari ini kau pilih. Kau pikir itu cara mata uang untuk aku diterima. Enggak. Engkau tidak akan selamanya hidup di dunia. Jangan pakai mata uang dan cara dunia. Engkau akan selamanya hidup dalam kekekalan. Pakai cara dan mata uang kekekalan. Pakai jalan kebenaran. Roh Kudus diberikan untuk membimbing kita, membawa kita di dalam kebenaran. Sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Amin. Tapi kalau hari ini kita berkata, aku enggak kenal dia. Aku enggak mau, caranya terlalu enggak masuk akal. Maka enggak usah kenal dia. Tapi juga jangan beriman dan mimpi untuk melihat kegenapan janji Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Rumusnya tidak ketemu. Hanya dengan cara kita bersekutu seperti apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan biasa lakukan. Tuhan biasa lakukan apa? Beriman di saat kita hampir tidak percaya. Tuhan biasa lakukan apa? Tuhan biasa memberikan kita hikmat dalam ketenangan dan damai sejahtera. Di saat kita merendam diri kita dengan firman. Dan bukan merendam diri kita dengan gosip tetangga. Tuhan biasa membawa kita kepada jalan kemustahilan. Dan engkau lihat keajaiban. Dan bukan jalan biasa-biasa. Tuhan terangkan dulu 10 langkah ke depan baru aku melangkah. Tidak bisa. Itu yang Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, zaman dulu mereka tuh taruh pelita di ujung sepatu. Jadi itu cuma bisa menerangi 1 langkah di depan, itu pun kalau kita melangkah. Kalau kita tidak melangkah, terang itu tidak akan menghabiskan kegelapan di depan. 1 langkah demi 1 langkah. Itu yang biasa Tuhan lakukan. Itu yang hari ini Roh Kudus sangat ingin memanifestasikan dirinya ke dalam hidup kita. Sebagai roh kebenaran. Saudara, yang berikutnya. Yang ketiga. Hakim-Hakim 15 ayat 4-5. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu dan dilepaskanlah anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Saudara, hari itu Simson memakai kekuatannya, tetapi dia memakai dengan mengolok-olok. Saudara bayangkan ya, ini ada 2 anjing, ekornya diikat, terus dikasih obor di tengahnya, dibakar, terus mereka lari. Bayangkan larinya sambil kesakitan. Dan semua terbakarnya ngawur, ngaco, tidak berpola dan tidak terencana dengan baik. Dan dia ketawa. Saudara, berapa banyak dari kita, waktu kita tidak mengenal roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, kita bermain-main dengan kekuatan kita. Kita bermain-main dengan panggilan kita. Kita bermain-main dengan karunia yang Tuhan beri. Saudara, saya kasih contoh misalnya. Ada orang yang punya karunia, kekuatan untuk melobi. Ya, saudara tahu melobi, orangnya pintar ngomong. Pokoknya singkat cerita, dengan cara dia ngomong membuat orang lain dari nggak jadi beli sampai jadi beli. Dari nggak jadi melakukan A sampai akhirnya melakukan A. Saudara, karena tidak mengenal akan Roh Kudus dan roh kebenaran itu, maka kemampuannya itu membuat orang melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Orang yang bisa main musik misalnya,
Berapa banyak kita main musik bukan untuk menyembah Tuhan. Berapa banyak kita main musik untuk menyembah perasaan kita. Menyembah semua perasaan putus asa, perasaan frustasi, perasaan patah hati, patah semangat, perasaan berduka yang bukan dari Tuhan. Kenapa enggak kita latih sampai akhirnya kita bisa nyembah Tuhan. Satu hari berjam-jam nyembah Tuhan sampai kita tahu Tuhan memeluk kita. Sehingga waktu saudara main musik, saudara enggak perlu ngomong yang banyak. Saudara cuma main dan orang pelepasan. Saudara, bukankah itu manifestasi Roh Kudus? Saudara, di tempat kami dulu ada seorang yang sangat setiap kali dia main musik, orang baru main musik loh. Belum pujian, belum sampai tengah-tengah, baru greng main baru berintro. Orang sudah teriak kelepasan. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang ini merasa bahwa dia sangat dipakai Tuhan. Saudara disuruh puasa Esther, dia puasa Daniel. Nanti disuruh puasa Daniel, dia puasa Esther. Dia bilang, saya rasa dapat dari Tuhan begini. Dan tidak memilih untuk tunduk dalam sebuah otoritas. Saudara bayangkan ya, yang terjadi adalah di tengah pelayanan. Begitu dia lihat satu orang menyembah Tuhan dengan cara yang dia gak suka. Orang itu datangnya dipukul. Saudara, roh Tuhan bisa undur dari kita. Ketika kita mulai bermain-main atau mulai salah melakukan segala sesuatu yang kelihatannya itu karunia. Kelihatannya itu potensi. Kelihatannya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau saudara gak hargai, itu bisa mencelakai engkau. Saudara, ibu-ibu yang masak. Saudara jangan pikir cuman masak mah biasa, semua ibu-ibu juga bisa. Belum tentu semua ibu-ibu bisa masak, betul enggak? Ada yang di sini gak bisa masak? Gak ngaku, gak usah ngaku gak apa-apa. Saudara, saya mau berkata bahwa kalau engkau masak, lakukan dengan hati. Lakukan dengan ngobrol sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku masak dengan cinta. Saudara bayangin ya, ini saya kalau mau ngomong bisa panjang kemana-mana. Tapi saya ambil sedikit aja. Saudara, kata panggilan, calling, itu panggilan itu membuat engkau tahu engkau istimewa. Saudara, kata panggilan itu waktu engkau melakukan, Tuhan itu sedang menaruh sesuatu untuk engkau tahu engkau dicintai dan spesial. Saudara contoh bisa masak. Saudara masak dengan Roh Kudus. Dan saudara menyajikan. Tiba-tiba orang yang makan enak. Wah, enak ya. Dan kamu pinter ya masak. Loh saudara, jujur ya, waktu kita dibilang pintar masak, masakan mah enak. Ada yang getar di sini, betul? Dan saudara nggak perlu cari cinta dari manusia, nggak perlu. Saudara cukup dengan mengerjakan panggilan. Tapi kalau saudara nggak kenal Roh Kudus, engkau bahkan nggak ngerti kekuatanmu dan panggilanmu. Saudara bahkan panggilan itu keren banget sih, ujungnya engkau diberkati dan dihormati. Tapi hari ini saya nggak bicara soal panggilan. Cuma saya mau berkata begini, kenali apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jalanlah dengan penolongmu. Roh Kudus akan membuat engkau mengerti seberapa besar kuasa di dalam dirimu. Saudara, ini yang saya mau tunjukkan. Supaya tidak terlalu lama. Saya mau tunjukkan apa yang terjadi dengan Simson. Dengan kekuatan yang sebenarnya Tuhan kasih kepada dia. Saudara, singkat cerita, Simson ditangkap, dicungkil matanya, ditawan, dirantai, dan disuruh keliling, muter-muter, jadiin bahan ketawaan raja-raja orang Filistin. Betul ya? Nah, saudara lihat ini yang terjadi. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada Filistin. Saudara, waktu Simson ditangkap dan dibelenggu, matanya dicungkil, dia jadi bahan lawakan bukan lawatan. Cuman beda satu huruf loh. Dia jadi bahan tertawaan. Hari itu dia tahu, dia yang seharusnya kuat, jadi hakim yang berdiri melepas
melepaskan Israel dari Filistin. Hari itu dia ditangkap, ditawan dan menjadi tertawaan. Saudara, ini doa terakhir Simson. Dia berkata begini, ya Tuhan Allah. Saudara, ini dalam terjemahan aslinya tuh bagus sekali. Kata Tuhan itu dia panggil Adonai. Adonai itu adalah artinya di situ ya, di terjemahan situ artinya pemilik kekuatanku. The owner of my strength. Hari itu dia panggil Tuhan pemilik kekuatanku. Artinya dia selalu berkata bahwa kekuatanku mana Tuhan? Kan engkau yang punya satu kali ini saja. Ya Adonai, dia berkata begitu. Terus kemudian ya Tuhan Allah, kata Allah itu artinya Jehovah. Jehovah itu artinya the revealing one, pribadi yang menyatakan dirinya. Jadi hari itu dia selalu berkata, ya Tuhan Allah, dia selalu berkata, ya Adonai Jehovah. Terus kemudian, buatlah aku ini kuat sekali ini saja, ya Allah, kata ya Allah berikutnya, itu artinya Elohim. Allah yang perkasa, the mighty one. Jadi dia panggil tiga nama itu, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan dirinya, Allah pemilik kekuatanku. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Ayat ke-30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Perhatikan ini. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara mau dipakai pada waktu mati atau pada waktu hidup? Sudah sekarat di rumah sakit, Tuhan sekali ini aja. Kayak Simson. Orang yang tidak mengenal roh kebenaran yang memberi kuasanya jauh lebih daripada yang dia pernah bayangkan. Di atas orang normal rata-rata. Tuhan kasih loh. Hari itu dia mengakui engkau Allah yang menyatakan diri. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah pemilik kekuatanku. Tuhan kasih loh. Sekali ini saja. Biarkan aku menyatakan engkau hidup. Saudara, Tuhan kasih loh. Tuhan jawab doanya. Tapi mati. Setelah itu gitu ya. Saudara, saya berdoa. Mari selagi kita punya kesempatan hidup. Mari pilih kenal roh kebenaran. Kenali Roh Kudus. Kenali manifestasi kuasanya di dalam kita. Berhenti melakukan yang kita suka. Mari lakukan yang dia suka. Berhenti bersekutu dan mengadakan perjamuan dengan apa yang biasa orang dunia lakukan. Mari pilih bersekutu dan mengadakan perjamuan setiap saat dengan Roh Kudus. Dan mari pilih berhenti bermain-main dengan panggilanmu. Saya berdoa hari ini Tuhan berikan kepada kita Roh Kudusnya. Tapi biarkan rohnya memanifestasikan diri. Supaya saudara dikenal menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Orang-orang yang menyinari kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Kalau Simson dikatakan pria matahari, maka engkau dikatakan engkau terang dan garam dunia. Amin. Amin. Saudara mau? Mari kita tundukkan kepala, saya minta pemain musik bantu saya. WL, kita nyanyi lagu tadi, Datang Roh Kudus Kau Kurindu. Biar setiap orang bicara dengan Tuhan. Biar setiap orang berurusan dengan Tuhan. Biar seperti Raja Daud berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan undur daripadaku. Hanya karena aku jatuh ke dalam dosa yang sangat dalam. Dan mencintai dunia ini. Hanya karena aku
memilih berpikir bahwa sama dengan dunia adalah diterima. Tapi jauh lebih penting dan berharga adalah ketika engkau memeluk dan menerimaku. Karena upah kekal adalah bagianku dan milikku seutuhnya. Mari setiap orang berurusan dengan Tuhan. Mari setiap orang minta Roh Kudus kuasai hidupmu dan sungguh memimpin engkau dalam kebenaran kepada kebenaran. Ya Tuhan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Ini kami Roh Kudus. Dengan Sekalipun berat yang kami harus lewati, urapiku sekalipun hari ini kami tidak mengerti semua yang terjadi, mengalir sekalipun hari ini kami tidak tahu jalan keluar atas semua yang terjadi, buat kami datang kepadamu Roh Kudus. Roh Kudus, manifestasikan dirimu dan kuasamu di dalam kami, sampai kami tahu kami berjalan di dalam roh kebenaran, roh yang memerdekakan kami. Tolong setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, datang Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Engkau yang sungguh berkata, Roh Kudus, ajari aku kebenaran. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Roh Kudus, lihat tangan yang sungguh memberikan hati dan hidupnya kepadamu. Datang Roh Kudus. Ya Tuhan, kami datang. Roh Kudus, ajari kami kebenaran, ajari kami jalan, ajari kami hikmat-Mu, ajari kami untuk percaya kepadamu, ajari kami berharap, ajari kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Musik saja, saudara tetap berdoa. Tuhan berkata seperti ini, ada orang-orang di tempat ini yang engkau mengalami PHK, engkau mengalami hal-hal yang tidak enak di tempat pekerjaanmu, karena engkau dikhianati oleh teman-teman kerja. Tuhan berkata, bicara sama Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Dia sungguh sangat ingin membuat engkau mengerti jalan-jalannya. Dia tidak jahat, tapi izinkan Dia menuntun tanganmu ke dalam jalan kebenaran. Ada orang-orang yang Tuhan berkata, engkau suami-suami yang engkau merasa gagal memimpin rumah tangga, engkau merasa direndahkan oleh istri atau bahkan anak dan mertua. Tuhan berkata hari ini, apa yang kau letakkan, Tuhan menghargai dan menghitungnya. Tuhan berkata, lepaskan pengampunan, jangan marah. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan mengangkat hidupmu.
Karena Tuhan berkata, sesungguhnya engkau adalah anak laki-laki kebanggaanku, kata Tuhan. Saya melihat Tuhan menepuk bahumu. Saya melihat Tuhan menggandeng engkau. Saya melihat Tuhan membawa engkau ke puncak gunung. Dan Tuhan berkata, maukah engkau berjalan dengan caraku? Dan engkau akan kubawa melihat lebih dari yang kau bisa bayangkan. Tuhan berkata, keluarga-keluarga istri, para istri yang engkau hari ini menghadapi kenyataan kalau suamimu selingkuh. Engkau dihantui dengan perasaan sakit karena dikhianati. Tuhan berkata, aku tahu yang engkau alami tidak mudah. Tapi aku izinkan untuk membawa engkau di jalan permukaan. Suatu hari nanti engkau akan lihat caramu melepaskan pengampunan, caramu mengasihi, caramu berharap kepada Tuhan. Itu akan membuat engkau berkemenangan dan membuat engkau melihat pelepasan yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan membawa engkau untuk berdiri bagi banyak istri, banyak wanita yang mengalami kesakitan yang sama. Mari semua berurusan dengan Tuhan. Semua berurusan dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Aku setia walaupun engkau tidak setia. Aku tidak membuang engkau. Aku mengangkat engkau. Aku membersihkan dan mengampuni engkau. Aku memeluk engkau. Hari ini Tuhan berkata engkau. Bahkan Tuhan bilang kepada beberapa orang yang ada di dalam pelayanan. Engkau melayani dimanapun di gereja ini atau dimanapun. Tuhan berkata upahmu akan kekal. Tidak sia-sia yang engkau kerjakan. Tuhan berkata jangan tawar hati. Karena Tuhan akan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam apapun yang engkau kerjakan. Bahkan Tuhan menyediakan berkat ajaib dalam hidupmu. Tuhan, Abah berdoa buat semua yang ada di tempat ini. Engkau yang memulihkan satu demi satu Tuhan. Engkau yang membuat setiap kami berjalan dalam jalan kebenaran. Engkau yang memberikan kami penolong yaitu roh kebenaran itu. Untuk memerdekakan setiap kami. Untuk membuat kami tumbuh dan dewasa. Untuk membuat kami menjadi raksasa rohani Tuhan. Dan menghabiskan musuh di bawah kaki kami. Karena kematian-Mu di kayu salib. Karena kebangkitan-Mu. Dan karena roh penolong yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari sekali lagi nyanyikan ini. Dengan sungguh-sungguh biar ini jadi doa kita di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu.
Haleluya, haleluya. Saudara mau dirubah oleh Roh Kudus. Itu sebabnya karya Roh Kudus tidak hanya berbahasa roh dan banyak manifestasi, tetapi paling penting adalah engkau berubah karena Roh Kudus. Mau dirubah, mau menyenangkan Tuhan melalui perubahan kehidupan kita. Itu yang saya kumpulkan hari-hari ini. Dan ini puncak daripada pencurahan Roh Kudus. Tuhan kirim Ibu Irin luar biasa. Tidak kita hitung bahwa itu pasti hari Pentakosta. Dan Tuhan luar biasa memberikan pencerahan lebih lagi. Bahwa Roh Kudus adalah roh penolong kita untuk berubah. Kalau kita ibadah pencurahan Roh Kudus gelepar-gelepar, tapi pulang di rumah kita sama lagi. Tidak ada gunanya. Andalkan Roh Kudus setiap menit dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Irin. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau sudah kirim Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu, karena kehendak-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami semua. Berkati dia, berkati keluarganya Tuhan. Pakai seterusnya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang lebih dahsyat lagi. Menyelesaikan amanat agung Tuhan hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari ini. Dan biarlah kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami mengucap syukur untuk urapan-Mu yang mengubah hidup kami. Agar setiap hari kami mengandalkan Engkau. Bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Karena perubahan-perubahan dalam karakter kami menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang dengan membawa urapan yang baru daripada Roh Kudus-Nya yang mengubahkan hidupmu dan memberi kau damai dan sejahtera. Terus berhubungan intim dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, Bapak Ibu Saudara silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.